Oke, apa sih itu HTML? HTML itu Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup untuk membuat halaman web. Jadi, banyak yang salah paham ya. HTML itu bukan bahasa pemrograman. Itu HTML itu adalah bahasa markup untuk membuat halaman web. Kenapa sih HTML itu bukan bahasa pemrograman? Ya karena HTML itu tidak dikompil. HTML itu gak ada errornya sama sekali ya. Mau kita masukkan tagnya kayak mana pun itu tetap ada outputnya, ada pengeluarannya. Dia tidak ada error sama sekali. Beda dengan JavaScript, dengan SQL. Kita SQL kurang titik koma saja itu gak bisa jalan, error. Berbeda dengan HTML, dia nggak ada error sama sekali. Oke, sejak pertama kali ditemukannya web oleh tim Berners-Lee, sudah muncul dan berkembang versi dari HTML, bermula pada HTML1 pada tahun 1991, yaitu HTML2 pada tahun 1995, HTML3 tahun 97, HTML4 pada tahun 99, dan disempurnakan pada tahun 2000. Dan yang terakhir yaitu yang kita gunakan saat ini yaitu HTML5 yang diperkenalkan pada tahun 2014 dan digunakan sampai saat ini. Oke, ini adalah salah satu analoginya ya. HTML itu adalah sebuah kerangka. Bisa kita mau buat rumah nih kan. Eh, buat rumah itu kan kita harus ada kerangkanya terlebih dahulu. Nah, apabila kerangka sudah siap, barulah kita bisa membangun dindingnya, apa catnya, finishingnya dan lain-lain. Oke, kerangka ini kita gambarkan sebagai HTML. Dan yang sebelahnya ini adalah gabungan antara HTML, CSS, dan JS. CSS itu bisa dibilang untuk dindingnya dan cat-catnya. Untuk JS itu adalah interaksi di dalam rumah tersebut, termasuklah membuka tutup pintu. Itu pada web tuh kita bisa bilang JS dan lain-lain. Oke, ini adalah analogi singkatnya. Untuk hosting itu bisa kita bilang tuh sebagai tanah ya, tanah tempat kita tinggal dan tempat kita bangun rumah tersebut. Dan domain itu adalah alamat. Kalau kita bangun rumah itu alamat jalan rumah kita tuh di mana. Nah, itulah domain namanya. Oke. Oh, ini adalah penemu HTML yaitu Tim Berners-Lee. Inilah orangnya. Oke, sudah tua ya karena dia menemukan HTML itu pada tahun 1991 sekitar 14 tahun yang lalu ya. Lebih ya. 25 tahun ya, 24 tahun ya, 24 tahun yang lalu. Lebih kurang seperti itu ya. Oke, ini adalah struktur dasar HTML. Yaitu doctype HTML ini adalah mendeklarasikan tipe dokumen sebagai HTML5. Ini HTML ini elemen root yang membungkus seluruh konten HTML. Lalu ada head atau heading ya. Ini ada berisi metadata seperti judul halaman, link CSS dan lain-lain. Lalu ada titelnya juga dan ada bodinya. Oke, langsung saja kita tes praktekkan ya, kita membuat struktur dasar HTML-nya di VS Code. Pertama kita membuat direktorinya terlebih dahulu ya. Share screen saya masih nampak kan? Oke, kita buat dulu. Lanjut. Kita buat dulu ya direktorinya. Direktori intensive learning. Oke. Query. Jadi lalu kita buat untuk teman-teman yang lain bisa ikutin juga ya, bisa buka VS Code-nya. Oke, pertama-tama kita buat dulu ya. Hal pertama itu index.html. Oke, cara membuat struktur dasar HTML tadi ini kita nggak perlu ketik satu-satu ya. Ada cara cepatnya, itu bisa dengan tanda seru, enter. Oke, langsung jadi ya struktur dasarnya. Bisa juga dengan seperti ini, HTML5, enter. Oke, ini adalah cara cepat membuat struktur dasar dari HTML. Oke, kita lanjut aja dulu ya.
Lalu di sini ada elemen dasar yang digunakan dalam HTML ya, itu ada heading dan paragraf seperti heading 1 sampai dengan heading 6 ditandai dengan tag H1 dan sampai H6. Lalu ada tag paragraf yaitu ditandai dengan tag P. Lalu ada daftar, ada tabel, ada link dan gambar, ada formulir, teks, dan tag division dan tag span. Oke, ini ada kegunaannya masing-masing seperti kalau di daftar nih UL ini yaitu unordered list. Kalau OL ini ordered list dan LI ini adalah list. Ini ada tabel, tabel row, tabel data, dan tabel head. Lalu ada nih to link, ada image, dan formulir, ada form, input, dan label. To text ada ini, ada B ini adalah bold, ini italic, U ini underline, ini AR ini untuk garis bawah ya, garis bawah dari sebuah teks yang kita buat. Untuk BR ini break atau enter bisa kita bilangnya, kalau misalnya kita di Word itu untuk enter. Lalu terakhir ada tag division dan tag span. Oke, langsung saja sih kita buat aja praktek dasar untuk membuat HTML. Oke, pertama-tama kita buat dulu judulnya. Judulnya kita buat Intensive Learning by DevCom. Kita buat HTML. Oke, di struktur body kita buat dulu, coba kita buat heading 1 sebagai judulnya ya. Oke, ini di dalam buat tag kita nggak usah susah payah buat ketik satu-satu gini ya teman-teman, nggak usah, soalnya ketik aja di heading 1 enter. Mau kita buat seperti heading 2, oke gitu aja sih. Ini lebih mempercepat kita ya dalam membuat web. Heading 1 kita buat belajar HTML dasar. Oke, lalu kita buat subjudulnya ya. Subjudul kita buat heading 3 aja. Intensive Learning by DevCom. Oke, kita buat isi dari page tersebut ya. Ini tadi kita udah buat judul dan subjudul, ini adalah isi dari judul tersebut. Oke, kita pakai tag P paragraf. HTML adalah bahasa markup untuk membuat website yang ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Oke, lalu kita buat tag daftar ya. Oke, kita buat bentar ya. Ini kita buat dulu unordered list. Listnya kita buat contoh 1, kita buat HTML. Kita buat listnya ada JS, lalu ada CSS. Nanti kita akan lihat outputnya dari hasil codingan yang telah kita buat. Oke, lalu ada unordered list. Oke,
Oke, langsung saja kita coba tes running ya, bagaimana output dari codingan yang telah kita buat. Dari Chrome saja. Oke, seperti inilah hasilnya. Ini tadi adalah heading 1, yaitu judul yang kita buat. Ini tadi heading 1, belajar HTML dasar. Lalu ini adalah heading 3 tadi yang kita buat. Ini untuk paragraf, ini untuk unordered list, dan ini untuk ordered list. Maksudnya unordered list ini kita dia pakai titik seperti ini ya. Kalau ordered listnya pakai angka 1, 2, 3 dan sampai seterusnya, kayak berapa banyak data yang kita masukkan. Oke, kita sambung ya. Elemen dasar lainnya yaitu tabel, membuat tabel di HTML. Oke, tapi sebelum saya lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Atau masih kurang jelas? Oke, sepertinya nggak ada ya. Oke, kita lanjut saja. Selanjutnya kita buat tabel menggunakan HTML. Kita buat tag yang pertama, kita buat tag tabel. Oke, tabel. Di tabel ada juga, ini saya lupa tambahin, ada tabel head dan tabel body ya. Ini ada THTD. Table head. Oke, ini untuk isi tabelnya. Tabel head ini untuk nama dari tabel tersebut ya. Misalnya ada nomor, nama, dan lain-lain. Ini kita buat terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama kita buat nomor. Lalu kita buat saja nama ya. Nama, npm. Kita buat asal universitas. Lalu kita buat alamat. Oke. Oke, ini kita sudah siap membuat tabel headnya. Lalu kita lanjut, kita membuat isi dari tabel tersebut. Bernama tbody. Titik. Nomor 1 kita buat contohnya Andi. npm kita buat asal aja, Universitas Devcom. Oke, alamatnya kita buat di Jalan Indonesia Raya. Oke, kita coba tes melihat outputnya. Nah, seperti inilah contoh membuat tabel di HTML ya. Bisa kita lihat sama-sama. Ini untuk tabel head tadi ya, itu ada nomor, nama, npm, asal universitas, dan alamat. Ini untuk tabel body-nya, untuk isi dari tabel tersebut, yaitu ada tadi kita buat ya, Andi, dan lain-lain. Ini bisa kita tambahin lagi ya. Ini bisa kita tambahin lagi. Ini sebenarnya kalau untuk penomoran, ini bisa kita buat increment ya. Tetapi itu berlaku di HTML, bukan HTML, berlaku di PHP maupun JS ya. Karena kita hari ini kita membahas tentang pure HTML, jadi saya tidak memakai itu. Oke, ini jadi saya ketik manual saja. Siapa di PHP ini bisa dibuat i++ sebagai increment, dideklarasikan i sama dengan 1, ini buat i++ saja.
Itu di PHP biasanya seperti itu sih. Itu lebih mempermudah. Jadi kita nggak usah nulis manual. Oke, selanjutnya ada link dan gambar. Oke, ini mungkin kita skip dulu nanti terakhir saja nih ya, link dan gambar. Kita lanjut dulu untuk membuat formulir ya. Oke, formulir form. Terus test action ini kita ngasal aja. Oke, ini basic metode ya. Lalu langsung. Oke, dalam buat formulir tuh ada labelnya juga. Ini input. Buat label. Mungkin nama. Label for the. Oke. Apa lagi kita buat ya? Nama npm. Lalu kita lanjut lagi label. Asal univ. Lalu yang terakhir ada alamat. Oke. Kita buat ini. Tadi ada juga untuk inputan ya, input. Kita buat untuk submit. Ini untuk kirim value, belum kita masukkan ya value kirim. Oke, kita lihat coba bagaimana output dari hasil kita buat formulir tadi. Oke, ini belum saya buat ya. Oke, sebentar. Inputannya belum saya buat tadi. Kita buat ini teks dengan ID nama. Name-nya ada nama. Input text name ini kita buat npm. Kita buat input text async. Oke, buat ke bawah. Oke, kita lanjutkan ya. Kita mau membuat teks seperti ada bold, italic, underline. Ini untuk kalimat yang dicoret dan lain-lain. Oke, kita tes buat ya. Teks bold bagaimana? Ini tadi kita ada membuat teks. Bagaimana ini bisa kita buat bold ya? Coba kita tes heading 1, kita buat bold.
bold. Oke, karena judul itu kan biasanya bold ya. Gak usah deh, gak usah shading satu, karena di satu sudah bold sih. Kita buat baru aja lah ya. Oke, bold. Intensive learning by Devcom. Oke, lalu ada tag talik ya, talik intensif learning by Devcom. Ini kita copy aja lah biar cepat. Oke, ini kita copy aja. Nanti kita lihat sama-sama outputnya bagaimana ya. Ini underline. Ini untuk oke. Lanjutkan. Ini HRDR. Ini break tadi sudah kita gunain ya. Ini untuk enter supaya teks selanjutnya itu nyambung ke bawah, dia nggak nyambung ke samping terus. Oke, tengok bagaimana sih outputnya. Kita lihat bersama-sama ya guys ya. Oke, seperti ini. Saya perbesar dulu ya. Oke, ini untuk bold tadi ya. Bold, ini ada italic tuh dia garis miring. Ini tadi ada underline, lalu ada untuk S itu untuk mencoret ya, coret tulisannya. HR itu untuk garis ke bawah ini ya. Dia membuat sebuah garis panjang. Dan BR ini untuk ini. Enter, ini kita tes lagi ya. Ini harusnya jelas. Oke. Nah, seperti ini contoh. Oke, selanjutnya ada tag apa lagi ya? Ada tag division dan tag span. Ini sebenarnya division ini diperlukan ya untuk clean code yang nggak berserakan gini. Oke, kita membuat, kita bagi-bagi jadi beberapa divisi ya. Div. Oke, ini adalah pertama ya. Oke, selanjutnya ada divisi selanjutnya ya. Kita bagi-bagi dulu. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Oke, ini untuk list tadi. Div. Table. Oke. Wait. Oh, salah. Oke, ini untuk div. Oke, untuk air ada ini. Sebenarnya sih outputnya sih sama aja sih ya. Cuma ini untuk clean code nih sebenarnya juga bisa untuk memanggil CSS di dalam sini ya. Nanti ada div class untuk heading atau untuk header, untuk main dan untuk footer. Itu bisa kita lakuin ya. Untuk heading itu nanti bisa diatur di CSS ya. Tapi karena saat ini kita hanya belajar pure HTML, jadi saya tidak jelaskan tentang CSS juga. Oke, sampai saat ini ada yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan?
Oke teman-teman sekalian, ada Bang Anggi, ada Bang Firza ya, oh, ada Bang Gaisan, ada Bang Arif, sama ada Kak Irtanti. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Atau masih kurang jelas ya penjelasannya? Sepertinya tidak ada ya. Oke, kita lanjut saja ya. Kita lanjut, tadi tag yang terakhir ada tag link dan gambar. Oke, kita buat gambar ya. Gambar tadi ada image, terus kita buat defcom.jpg, ada logo defcom. Sebelumnya kita masukin dulu ya gambar defcomnya ya. Ini ada nggak tadi? Enggak ada. Oke, ini aja ya. Kita masukkan dulu ya gambarnya ke directory itu tadi ya. Di mana tersimpan di user tadi intensive learning defcom. Oke. Nanti dulu namanya. Oke, kita lihat. Oke, sudah masuk ya. Ini tag image ini untuk memanggil image. Sedangkan untuk tag A ini untuk link ya, untuk hyperlink. Tentunya kita memanggil link. Kita coba tes lihat ya. Link apa kita memanggil, seperti contohnya YouTube ya, YouTube. Oke, seperti ini ya, harap ke YouTube. Ini adalah link. Klik link ke ini. Kita lihat bagaimana outputnya ya. Oke, misalnya kita klik, dia akan langsung menuju ke link yang telah kita tulis tadi tersebut ya. Ini ada YouTube. Oh ya, sebelumnya saya